Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam silaturahmi untuk sedulurku semuanya dimanapun berada ya dulur. Kali ini saya ingin membahas tentang ramalan tsunami yang katanya akan melanda Pulau Jawa ya teman-teman. Saya sendiri selaku orang Jawa, saya ucapkan sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten dateng derek-derek kula sedaya teng pundi kemawon. Mumpun kesupen derek-derek sedaya panjenengan paringi channel niki kalian tombol subscribe sampean pijet-pijet ya dulur. Menailah. Jadi tanggapan saya sebagai orang Jawa khususnya, kalau secara keyakinan saya sendiri, yang dimana yang saya yakini secara orang Jawa, kuncinya hanya satu. Jikalau Allah itu mengizinkan musibah apapun, bencana apapun, pasti tanpa ada ramalan-ramalan yang mungkin meresahkan bagi rakyat-rakyat, mungkin bagi orang Jawa khususnya, kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, bahkan bumi yang kita pijak di bawah ini akan Allah balik tanpa adanya tanda-tanda yang Allah berikan ya teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan mudah percaya dengan ramalan-ramalan, mungkin isu yang sedang melanda di media sosial ya teman-teman. Ya mungkin sebagian warganet, sebagian besar netizen gempar dengan adanya kabar tsunami ya teman-teman. Tapi bagi saya sendiri, bukan saya melawan ramalan mungkin yang dikeluarkan oleh BMKG ya teman-teman. Tapi bagi saya sendiri, Pulau Jawa itu tidak akan pernah tenggelam. Dalam artian insya Allah tidak akan ada tsunami yang melanda Pulau Jawa, dengan kunci satu. Orang Jawa tidak meninggalkan Jawanya. Jadi wong Jawa orang ninggalno Jawane. Unggah unggu sopan santun tingkal sifat laku lan perilaku tetap dijogo unggah unggu sopan santune wong Jawa. Insya Allah tanah Jawa diparingi selamat. Dan juga yang kedua adalah poin yang kedua yang paling penting, orang Jawa tidak meninggalkan adat istiadat Jawanya dengan mungkin budaya-budaya modern, budaya-budaya barat ya teman-teman. Karena apa? Dari zaman sejarah, dari zaman kerajaan dulu, Pulau Jawa ini adalah pulau yang sangat luar biasa dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Pulau Jawa ini sangat tersohor dan sangat masyhur di seluruh dunia ya teman-teman. Itu. Jadi sebagai orang Jawa, tanggapan saya, jangan meninggalkan adat istiadat orang Jawa. Entah bagi yang muslim ataupun yang non muslim, kalau kita masih orang Jawa, pertahankan adat istiadat Jawa dari zaman nenek moyang kita dahulu hingga kita sekarang ini. Jangan sampai dikalahkan oleh budaya-budaya Jawa, budaya-budaya barat ya teman-teman. Karena apa? Orang Jawa ini banyak sekali adat istiadat yang berbeda-beda walaupun kita satu Jawa. Seperti itu. Kenapa kok bisa saya bilang begitu ya teman-teman? Karena apa? Bagi orang Jawa ini dari setiap desa ke desa, wilayah ke wilayah, kita mempunyai keyakinan yang sama. Walaupun tata caranya berbeda, tetapi keyakinan kita itu sama, seperti itu. Apa yang kita yakini sebagai orang Jawa, itulah yang orang Jawa lainnya itu rasakan, seperti itu. Jadi apa? Keyakinan bagi orang Jawa di Pulau Jawa khususnya. Karena di setiap jengkal tanah Pulau Jawa ini
secara goibnya itu ada yang menjaga, secara fisikanya itu kalau mungkin ada yang memiliki, seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi setiap jengkal tanah Pulau Jawa ini ada yang menjaga dari sesuatu hal, mungkin sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan adanya sesuatu hal tersebut, seperti mana keyakinan kita orang Jawa ya teman-teman. Karena setiap tanah di Pulau Jawa itu adalah tanah yang keramat, tanah yang angker, seperti itu. Dan juga yang keempat atau yang ketiga apa sudah ya, yang keempat, di setiap bulannya orang Jawa ini ada ritual-ritual sendiri, ada acara-acara mungkin selamatan sendiri, yang dimana setiap bulan ini pasti ada. Setiap bulan Jawa ini pasti ada beberapa bulan ini yang khusus untuk acara-acara ritual, yaitu dengan tujuan apa? Dengan acara Jawa, bagi yang Muslim tetap menggunakan cara Jawa, tetapi dengan syariat Islam yang dimana dilakukan dengan cara adat Jawa ya teman-teman. Jadi setiap bulan ini pasti ada ritual-ritualnya tersendiri. Dengan tujuan apa? Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan tanah yang subur. Kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita di Pulau Jawa ini, kesehatan, seger waras, rezeki, kan seperti itu. Dan juga kita meminta kepada Allah dengan cara adat Jawa agar kita dijauhkan dari balak musibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bencana, dari mungkin apapun bentuknya musibah, kita selalu minta dengan caranya orang Jawa, seperti itu. Jadi setiap acara ritual yang orang Jawa yang di bulan-bulan tertentu ini jangan disalahartikan ya teman-teman. Bagi yang Muslim seperti saya sendiri tetap melaksanakan adat Jawa saya di setiap bulan Jawa. Pasti ada bulan Suro, Safar, seperti itu ya. Dan juga ada bulan-bulan yang lainnya yang dimana bulan-bulan ini diyakini sebagai bulan-bulan yang keramat, yang dimana tempatnya orang ini kadang-kadang melakukan ritual. Jadi jangan disalahartikan secara ritual ini. Karena apa? Kanjeng Sunan Kalijogo mengajarkan Islam di tanah Jawa ini mengikut dengan budayanya orang Jawa, seperti itu. Jadi orang Jawa ini dulunya diajar Islam, tetapi Kanjeng Sunan Kalijogo ini kalau secara saya pribadi tidak menghilangkan adat istiadatnya orang Jawa. Jadi kenapa kok Islam ini cepat berkembang di Pulau Jawa? Seperti itu. Jadi jangan disalahartikan. Bagi khususnya para netizen yang tidak memahami secara mungkin ritualnya orang Jawa ini untuk apa, tujuannya hanya satu sebetulnya, memohon keselamatan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang Muslim, bagi yang non Muslim ya tergantung dengan kepercayaan, keyakinan masing-masing, seperti itu ya teman-teman. Karena kita semua ini di Pulau Jawa ini isinya itu orangnya itu bermacam-macam. Jadi bermacam-macam agama, tidak hanya Muslim saja, ada Hindu, Kristen, Katolik, itu ada, seperti itu. Tetapi secara semuanya itu kalau orang Jawa sendiri ya tetap melakukan adat istiadatnya orang Jawa, tidak akan pernah ditinggal walaupun toh sedikit pun, seperti itu. Tetapi juga kita tidak meninggalkan era modern, kemajuan zaman ini ya kita ikutin. Jadi seperti apa sih adatnya orang Jawa itu, jadi kita bawa ke zaman-zaman kedepannya, zaman-zaman modern ini, agar apa, anak cucu kita itu tidak lupa dengan asal usulnya itu dari mana, seperti itu.
Jadi kalau ada isu-isu tentang tsunami, Pulau Jawa akan diterpa tsunami, dilanda tsunami, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang dimana pelantarannya dari media-media yang hoax seperti itu ataupun yang tidak benar ya teman-teman. Tapi jangan langsung dimakan mentah-mentah, jangan langsung tidak percaya, tidak. Karena apa? Setiap sarana yang Allah berikan ke kita, yang Allah beritahukan kepada kita, semuanya itu adalah isyarat agar kita jauh lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekatkan diri karena takut tsunami. Gitu. Jadi walaupun kita orang Jawa, kita mendekatkan diri agar apa? Dengan cara kita itu takut kepada Allah. Takutnya apa? Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi cukup sekian untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Kalaupun apa yang saya sampaikan ini kurang baik, tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, karena apa? Saya sadar saya bukan siapa-siapa, dan teman-teman di sana mempunyai pikiran firasat sendiri-sendiri yang dimana keyakinan masing-masing itu seperti apa ya teman-teman. Yang mau percaya monggo, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Saya yang tidak mengharuskan kalian itu, teman-teman semuanya yang menonton video ini, untuk percaya video ini. Enggak, itu semua penilaian, ambil sisi positifnya, buang yang sisi negatifnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk channel ini. Kalau apapun yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan karena Allah bisa menjadikan sesuatu hal motivasi kehidupan semuanya. Jadi untuk semua teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kepada semuanya, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Sugeng siang lan sugeng ngayai wawajiban.